Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Para sahabatku terindah sekalian, semoga keimanan, kesehatan, keharmonisan hidup berumah tangga serta limpahan rahmat berupa rezeki dan kesehatan lahir wal batinnya senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dalam kondisi yang bagaimanapun kita berada, dan insyaallah kita akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku yang terindah sekalian, saat ini kita memasuki PPKM gelombang kedua. Pemerintah mengatakan masuk kepada level 4. Terlepas daripada gelombang kedua ataupun level keempat daripada PPKM tersebut, adalah sesuatu yang harus kita percakapkan di sini, yang harus kita renungkan sebagai suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita, pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat manusia secara keseluruhan, khususnya bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa wabah pandemi COVID yang dimulai Maret tahun 2020 kemarin sehingga hari ini masih mewabah. Kita mengetahui bahwa menyebarnya COVID-19 ini ke seantero dunia ini merupakan suatu peringatan bagi kita manusia, atau sebagai suatu azab bagi kita manusia secara keseluruhan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah semakin menjauh daripada ajaran-ajaran agama Islam khususnya, sehingga ini disebut juga sebagai salah satu azab bagi umat manusia secara keseluruhan. Sebagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu menyebut wabah itu sebagai jenis azab bagi umat terdahulu atau umat Bani Israel, dan menjadi rahmat bagi orang beriman karena kesabaran dan pengertian atas ketentuan Allah serta menahan diri di daerah kita masing-masing. Melalui kalimat pembuka tersebut, kita bisa menganalogikan atau mengambil suatu simpulan bahwa bagi orang-orang yang bisa mengambil hikmah daripada setiap pandemi, setiap wabah atau setiap musibah yang datang kepadanya, ini tentu akan menjadi suatu rahmat bagi kita. Akan tetapi tentu kita mengetahui bahwa untuk wabah pandemi COVID kali ini, tidak semua korban itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Kan tetapi korban itu juga menyentuh kepada orang-orang beriman, menyentuh kepada para ustadz, juga menyentuh kepada para kiai serta ulama dan guru-guru ngaji yang lainnya. Dan tentu kita mungkin sedikit bertanya-tanya, kalaulah sebuah wabah ini menjadi azab, tentu kita bertanya kenapa azab itu jika jatuh kepada orang-orang soleh. Dan disinilah letak daripada sebuah hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mungkin melalui wabah corona tersebut yang menimpa para kiai, menimpa para ustadz maupun ustazah maupun orang-orang alim yang lainnya, itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah bertahap akan menarik orang-orang yang berilmu atau orang yang berilmu agama dari peredarannya, dengan menarik secara bertahap ataupun bisa pun secara konstan menarik orang-orang berilmu dengan label COVID
yang menderita dengan label penyakit COVID yang mereka derita. Dan Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, istri Nabi SAW, yang mengabarkan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal ta'un. Lalu Rasulullah SAW memberitahukannya, zaman dahulu ta'un adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang hamba yang sedang tertimpa ta'un kemudian menahan diri di dalam negerinya masing-masing dengan bersabar seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat terindah sekalian, dari hadis yang disampaikan oleh yang diriwayatkan oleh Bukhari ini dapat kita mengambil suatu simpulan bahwa wabah itu menyerang kepada semua orang, tetapi dengan keyakinan yang sangat tinggi bahwa hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang akan menderita, yang akan mendapatkan penyakit tersebut. Kan tetapi ketika orang tersebut dengan sabarnya, dengan tawakal yang sangat tinggi, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, sehingga apabila dia menerimanya dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, dan insya Allah orang tersebut akan dinilai sebagai mati syahid atau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang tersebut wafat dalam keadaan husnul khotimah. Demikian fenomena wabah yang perlu kita ketahui. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita menjadikan pandemi ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi rumah-rumah kita dengan tilawah Quran, meningkatkan ibadah, dan tidak lupa membantu orang-orang lemah di sekitar kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirahmatin Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin para sahabatku yang menyaksikan video ini pun mempunyai pengalaman yang sama seperti saya, bahwa akhir-akhir ini khususnya di kota Jambi dan umumnya di Republik kita ini, bahwa kematian atau wafatnya orang-orang terdekat kita, wafatnya orang-orang yang kita kenal, datangnya seperti deret hitung. Dari hari ke hari selalu bisa kita menghitung ada orang yang meninggal, ada orang yang kita kenal meninggal karena COVID, ada orang yang jauh sudah lama kita kenal juga meninggal karena COVID, atau orang-orang terdekat kita. Coba kita perhatikan di kanan kiri kita, mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita sendiri, atau keluarga kita yang berada jauh di mana, di seberang sana, di kota yang berbeda, juga terdengar kabar dia meninggal karena COVID. Artinya informasi mengenai wafatnya orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kenal, kawan-kawan yang serta sahabat-sahabat kita yang pernah kita berkawan dengannya, telah secara cepatnya kita dengar berita-berita itu, khususnya di akhir-akhir ini, dan terlebih lagi dikarenakan COVID-19 yang melanda negeri ini, sehingga menyebabkan orang-orang tersebut, orang-orang yang kita kenal tersebut wafat. Dan apa yang perlu kita ambil pelajaran dari hal itu semua? Bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa itu akan mengalami suatu fase di mana roh meninggalkan raga atau kematian. Dan saat ini kita bisa mendengarkan kabar itu, kabar kematian itu tentang orang-orang lain. Yang perlu kita persiapkan adalah kita terus meningkatkan derajat ketakwaan kita, derajat kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia, berkabar baik kepada sesama manusia,
Dan jika kita aktif di media sosial, mempostinglah postingan terindah, postingan terbaik, postingan yang mengajak kita semua, mengajak umat manusia, mengajak kawan-kawan kita untuk berbuat baik. Sehingga hanya itulah yang bisa kita tinggalkan kepada kawan-kawan kita. Dan insya Allah apa yang kita sampaikan akan menjadi amal ibadah bagi kita dan akan menjadi penerang kita nanti di yaumil mahsyar, insya Allah. Dan jangan pula kita memandang sebaliknya, ketika kita semakin kerap mendengarkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita meninggal dunia, tapi membuat kita semakin merajalela sifat dajjal kita, sifat setan kita di dalam diri kita. Bahkan justru momentum-momentum duka daripada masyarakat kita jadikan sebagai momen untuk menjadi dajjal, untuk menjadi koruptor yang sangat hebat sekali, untuk membohongi masyarakat dengan sangat indahnya. Nauzubillah. Mari kita perkuat keimanan kita. Banyak desas-desus, banyak berita-berita di media sosial pun di mana-mana pun beredar, berseliweran berita-berita yang mengatakan bahwa kiamat sudah dekat. Dan kita tak perlu memikirkan kiamat yang sudah dekat itu untuk dunia ini secara sekaligus. Mari kita berpikir bahwa kiamat sugro itu adalah suatu kiamat yang menerpa diri pribadi, dan persiapan apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kiamat sugro tersebut? Hanya kalimatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sholat 5 waktu, rukun Islam kita jalankan, insyaallah. Mungkin yang kelima, menunaikan ibadah haji masih tertunda, dan itu pun bagi orang yang mampu. Kemudian rukun iman, marilah kita sama-sama perdalam, dan mari kita berbuat baik kepada sesama manusia tanpa membedakan suku bangsa, tanpa membedakan status sosial, dan tanpa membedakan partai, tanpa membedakan suku dan lain sebagainya. Karena manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sama. Hanya yang membedakan adalah derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah video singkat ini, semoga bisa memberikan faedah bagi kita semua, dan mari kita hadapi hidup ini dengan menerapkan pola sehat untuk selalu memakan makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, dan juga jangan lupa olahraga yang teratur, makanan yang bergizi tinggi, dan tidur juga yang teratur, sehingga keharmonisan hidup berumah tangga akan bisa kita capai. Semoga sehat selalu menjadi milik kita. Insyaallah di yaumil kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.